Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Maulana dari Universitas Pancasakti Bekasi. Hari ini saya akan membahas tentang analisa perkembangan peserta didik mengenai siswa SMK yang terlibat tawuran. Untuk memenuhi tugas UAS perkembangan peserta didik oleh dosen pengampunya oleh Sir Dedi. Ini adalah biodata dari siswa SMK yang saya wawancarai. Namanya adalah Muhammad Wildan. Dia kelas 11 TKJ di SMK Gemakasa. SMK Gemakasa itu ada di wilayah Tambun Utara. Laki-laki, dia lahir di Bogor tanggal 21 November tahun 2003. Agamanya Islam. Anak kedua dari 4 bersaudara. Alamat rumahnya di Kampung Pisangan, RT 01 RW 01. Dan orang tuanya bekerja sebagai wirausaha dan ibunya IRT. Nah, untuk nilai akademiknya cukup baik, tidak terlalu parah, lumayan, masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Untuk kasusnya memang anak ini belum pernah ikut tawuran. Jadi dia hanya tahu kegiatan tawuran itu seperti apa. Makanya alhamdulillah anak ini belum pernah mengikuti kegiatan tawuran tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasan. Jadi dari pembahasan ini ada beberapa yang saya tanyakan. Yang pertama itu adalah apa yang kamu ketahui tentang tawuran? Jawaban teks ini saya rangkum dari hasil wawancara saya dengan Muhammad Wildan dan saya analisa. Jadi yang dia ketahui tentang kegiatan tawuran itu adalah suatu kegiatan perkelahian antara dua sekolah ataupun geng yang dilaksanakan di luar jam sekolah dan memakai pakaian sekolah. Biasanya anak-anak yang melangsungkan kegiatan tawuran ini membawa alat senjata tajam seperti celurit, BR, dan pisau. Kadang juga bisa memakai kopel, itu gesper yang palanya besar. Jadi masih banyak siswa-siswi yang tidak mengetahui kegiatan tawuran seperti apa. Dikarenakannya lingkungannya yang sangat jarang dilakukannya kegiatan tawuran tersebut. Terkhusus untuk wilayah Tambun Utara sudah sangat jarang dilakukannya kegiatan tawuran itu. Karena wilayah Tambun Utara ketika ada siswa tawuran, warga setempat melakukan pengusiran atau diberikan pembelajaran oleh warga-warga tersebut. Yang kedua, ciri-ciri psikologis siswa yang terlibat tawuran. Nah, kebetulan siswa yang saya wawancara ini belum pernah melakukan kegiatan tawuran. Dia menjawab siswa yang terlibat masih banyak berusia remaja, sekitar berumur 16 tahun. Biasanya kalau di SMK itu mereka kelas 12 ataupun kelas 11 ya. Dan sangat masih tinggi emosionalnya. Maka pada akhirnya ketika dia diadu domba, para siswa akan semangat untuk melakukan balas dendam ke lawannya. Jadi dipancing amarahnya oleh lawannya dari sekolah A memancing ke sekolah B agar sekolah B mau untuk melangsungkan kegiatan tawuran tersebut. Dan pengaruh teman-temannya sangatlah berpengaruh dalam hal ini. Jadi ketika temannya diadu domba, biasanya teman-teman sekelilingnya memberikan motivasi untuk melawan geng tersebut. Selanjutnya ada faktor penyebab tawuran antar sekolah SMK. Jiwa remaja tersebut yang masih dalam tahap perkembangan karena ikut-ikutan teman tanpa alasan jelas. Adanya kelompok seperti geng berperilaku tidak baik di mana remaja tergabung dan aktif di dalamnya. Jadi memang remaja-remaja sangat mudah terpancing emosi untuk melangsungkan kegiatan tawuran ini atas dasar dari gengnya sekolahnya, ada geng A, B, C, dia tergabung di situ.
dia berantem, akhirnya dia kumpul, ada lawan, dia lakukan tawuran. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan karena adanya tawuran antar SMK di luar sekolah. Dampak antar sekolah tersebut meliputi kerugian di berbagai bidang, yaitu kerusakan fisik, kerugian material, dan terganggunya ketertiban sosial. Makanya alhamdulillah di wilayah Tambun Utara ini warganya sangat proaktif atas kegiatan dari tawuran ini. Maka anak-anak tidak ada ruang untuk mereka melakukan kegiatan tawuran. Aktivitas sekolah terganggu seperti aktivitas KBM, terganggunya ketenangan sekolah, terganggunya proses belajar mengajar karena guru harus membagi konsentrasi yang paling terpenting. Nama sekolah tercemar akibat tawuran. Jadi memang banyak orang-orang menjudge bahwa sekolah A anaknya tawuran terus karena memang sebab dari anak-anaknya melakukan kegiatan tawuran itu. Nah, maka dari hasil analisa tersebut kita ambil kesimpulan bahwa pada masa ini siswa tersebut mencoba menyusun dan menguji berbagai alternatif pemecahan masalah hidup sehari-hari. Saat ini ia semakin menyadari keberadaan masalah-masalah di sekelilingnya. Salah satunya bagaimana membuktikan kesetiakawanan, konsekuensi logis sesuai perkembangan kognitifnya. Pelajar tersebut mulai sadar adanya tuntutan dari luar dirinya, terutama teman-temannya, bagaimana dia dapat menjalankan tugas kelompoknya dengan sebaik-baiknya. Walaupun tawuran, baginya tawuran pertimbangan moral yang tepat setelah diteliti. Tawuran ini berkelompok dan meminta bantuan teman dari luar sekolah. Jadi memang pengetahuan tentang penyelesaian masalah bagi siswa-siswi SMK ini masih kurang. Makanya dia mengambil jalur untuk melakukan tawuran. Siswa yang mudah terprovokator ikut-ikutan teman tanpa alasan yang jelas. Emosinya yang masih kurang stabil. Itulah sebab dari terjadinya kegiatan tawuran. Jadi dari hal itu kita bisa memberikan saran dan evaluasi untuk para siswa bagaimana untuk mengurangi kegiatan tawuran itu. Yang pertama, menanggapi bercandaan teman yang berlebihan, tidak menanggapi bercandaan teman yang berlebihan. Jadi jangan terlalu diambil hati ketika bercanda. Yang kedua, tidak membiasakan diri bergerombol di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi jangan buat geng tertentu A, geng B, geng C, tidak perlu untuk dilaksanakan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah untuk menyalurkan kemampuan. Anak-anak terkadang mengikuti kegiatan tawuran itu memang tidak mempunyai kegiatan selain itu. Makanya dia mencari kegiatan lain, yaitu kegiatan tawuran. Nah, makanya solusinya mungkin bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir, tidak mudah terpancing hasutan teman jika ada teman memprovokasi. Selanjutnya ada saran dan evaluasi untuk para guru. Yang pertama, melakukan pendekatan secara individu kepada siswa agar ia lebih merasa nyaman dan bisa lebih terbuka terhadap guru. Step pertama ini sangat penting untuk para pendidik dalam mengenal para siswanya. Yang kedua, memberikan layanan konsul individu kepada seluruh siswa secara berkala dan bergiliran sehingga guru dapat mengetahui perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi perlunya konsul, ada layanan konsul dan memberikan ruang anak-anak untuk memberikan keluh kesahnya kepada guru. Karena pada dasarnya guru adalah orang tua kedua setelah orang tuanya di rumah. Selanjutnya yang terakhir, guru dapat bekerja sama dengan guru BK dan juga salah satu siswa di kelas yang paling dipercaya untuk membantu guru dalam mengamati perkembangan kondisi teman-temannya. Jadi kita bisa terap atau kita bisa tentukan salah satu siswa untuk memantau keadaan teman-temannya dan melamporkan hasil pantauannya kepada seluruh guru agar proses penanganan dan perubahan jati diri itu berjalan dengan sukses. Demikian pemaparan saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.